adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik, sehat-sehat. Ditunggu kedatangannya di mana Kak? Di Caris Di Caris Kids. Kenapa emangnya Kak kalau di Caris Kids? Karena ibadah bareng lebih seru ya Kak, sama Benar. Kingdom Friends. Iya, Nyanyi bareng, activity bareng, benar. Terus biasanya dapat apa sih Kak kalau di sini? dapat sesuatu. Betul, makanya datang ya guys. Oh iya, sama kalau datang juga dapat reward card loh. Oh iya, reward card. Oke, ini guys, sekarang saatnya kita jingle Caris Kids. Kita gerakin gerakannya dan nyanyi bareng-bareng ya. Dengan musik. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved the children. We are precious in His heart. We are Caris Kids. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Caris Kids. Grace, grace, grace. Coba sekali lagi aku mau dengar suaranya Caris Kids. Kayaknya belum semua ya Kak ya. Coba sekali lagi aku mau dengar yang paling kencang. Caris Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang tos kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Yuk kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau tepuk tangan sama-sama yuk. Yuk tepuk tangan kita
is impossible. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Mana tangannya aku belum lihat. Sekarang nyanyi tapi semuanya nyanyi yang kencang ya. I believe, I believe. Mana suaranya? I believe, I believe. Coba lebih kencang lagi. I believe, I believe. I believe. I believe, 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 I believe. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Yang kencang. Nothing is impossible. To you, blindness are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba aku mau dengar Charis Kids. Oke, coba semuanya aku tanya siapa yang masih semangat mau nyanyi buat Tuhan Yesus? Aku. Sekarang kita semua coba jongkok dulu, kita tes semangat ya. Yang di belakang, boys, let's go. Hitungan keberapa ya kita lompat ya? Berapa? 1000 kebanyakan, coba. Berapa? 10? 10 kebanyakan, berapa? 9, janganlah. 3, nah ada yang 3, oke. Hitungan ketiga ya, kita lompat teriak apa ya? Apa? Teriak apa kita? Bukan. Kita teriak haleluya aja, oke? Hitungan keberapa? Ketiga, teriak apa? Haleluya. Oke, 1, 2 setengah belum. Ketiga kita lompat teriak apa? Haleluya. Oke. 3. Haleluya. Sekarang tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan lagi ya, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk, semuanya aku mau lihat tepuk tangan di atas kepala. Kita nyanyi sama-sama, aku mau dengar suara yang kencang ya. Ayo sama-sama kita nyanyi. Allah sanggup melakukan. Mana suaranya? Segala perkara. Tuluskan
sama-sama angkat tangannya. Dua-duanya. Coba. Gak ada lagi yang ngobrol. Gak ada lagi yang bercanda. Angkat tangannya, tutup matanya. Aku tungguin dulu sampai semua angkat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa yuk. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat sukacita Sukacita yang Tuhan Yesus berikan. yang Tuhan Yesus berikan. Sekarang Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Menyembah, Kami bersyukur kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu kemurahan-Mu di sepanjang sepanjang hidup kami. hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tangannya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama yuk. Kau hias
hatiku. Salah satu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mau perjamuan kudus. Oke, yuk mari kita sama-sama angkat rotinya di tangan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhmu yang dihancurkan supaya kami sehat sempurna. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yuk mari kita angkat jus anggurnya di tangan kita. Jangan dulu dibuka, nggak apa-apa. Dibukanya nanti ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darahmu yang tercurah dari atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, karena darahmu, semua pelanggaran, dosa, kesalahan kami, kau sudah memaafkan itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami menerima hak dan janji warisan untuk orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, boleh silakan maju dulu. Yang untuk perempuan, boleh silakan maju sebelum mulai. Iya, kita mau berdoa. Boleh yang kamu pakai baju merah dulu. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita ikutin teman kita satu ini, si Erselo. Oke? Kau bisa sendiri apa aku bantuin? Aku bisa. Ikutin ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman itu bisa ditabur ke hati kita. Amin. Oke, thank you Erselo. Oke, shalom adik-adik. Shalom, apa kabar? Baik. Oke, itu jangan bercanda dulu, ayo duduk. Aku mau sharing firman Tuhan cepat aja nih. Tapi kalau kalian main-main bisa jadi sejam. Siapa yang udah punya buku? Yang punya buku boleh silakan dibuka di minggu kedua. Minggu kedua bulan Juli. Yang gak ada buku gak apa-apa juga. Hey, ayo aku perhatiin ya. Sini, ayo jangan bercanda. Aku nggak mulai nih kalau kamu masih berisik nih. Oke, coba kita lihat slide pertama. Nah, siapa di sini yang pernah ikut lomba? Siapa? Semuanya pasti pernah ikut lomba. Lomba apa kamu? Mewarnai, lomba apa kamu? Lomba Olimpiade, apa lagi? Apa? Membuat tanah liat. Oh, ngecat. Oke, apalagi lomba yang kalian pernah itu? Nari, banyak ya, semua lomba pasti kalian pernah ikutin. Ada lomba lari, lomba menari, dan lain-lain. Nah, MotoGP. Pernah kamu bisa naik motor emang? Oke, kita lihat dulu slide selanjutnya kayak apa nih. Nah, kita lihat gambar di sini. Pernah gak sih kalian pas lagi lomba, tiba-tiba kayak ada yang ngesorakin kamu? Pernah gak? Ya kalau misalkan gak pernah bagus. Tapi pasti ada orang yang mengalami hal tersebut. Kayak misalkan, kamu pasti gak bisa nih. Ayo lo, kamu gak bisa lo. Lawan-lawan kamu lihat tuh. Kuat-kuat semua lo, pinter-pinter semua lo. Misalkan kamu lomba matematika.
Terus tiba-tiba kamu dibisikin, itu orangnya jago-jago semua loh, kamu pasti nggak akan bisa. Itu pasti akan membuat kalian apa Kalian akan menjadi takut. Kalau kalian takut gimana? Jadinya, kalau kalian takut jadinya kalian nggak bisa fokus sama lombanya. Ayo perhatiin. Oke, coba kita lihat slide selanjutnya nih. Nah, tapi kalau kita dengar suara-suara yang baik, atau kalian, nah misalkan kalian di lomba, tiba-tiba kalian disupport sama orang tua kalian. Orang tua kalian bilang, ayo nak, kamu pasti bisa, kamu pasti juara. Pernah nggak pas lomba kamu disemangatin? Ayo Tuhan Yesus pasti menyertai kamu. Tuhan Yesus pasti selalu menjaga kamu. Tuhan Yesus selalu menuntun kamu. Kamu pasti bisa. Nah, kalau kalian dengar kata-kata tersebut, kalian jadi takut gak? Enggak kan? Malah jadi apa? Jadi berani. Nah, itu tandanya apa teman-teman? Adik-adik, itu tandanya perkataan itu ada kuasanya. Perkataan kita, perkataan orang lain itu ada kuasanya. Nah, kita mau belajar hari ini lebih dalam mengenai perkataan kita yang memiliki kuasa. Nih, kita lihat di ayat berikut ini nih. Ini dulu, sorry. Siapa yang mau baca? Kamu? Ya. Dengerin, nanti semuanya bakal kebagian. Kalau nggak berisik. Silakan dibaca. Apa yang kamu katakan dengan mulutmu memiliki pengatur dengan apa yang akan kamu lihat terjadi di dalam hidup kamu. Oke, thank you. Nih adik-adik dengerin. Sekali lagi aku bacain. Apa yang kamu katakan dengan mulutmu memiliki pengaruh dengan apa yang akan kamu lihat terjadi dalam hidup kamu. Contohnya kalau misalkan kalian tadi ikut lomba, kalian berkata-kata yang baik, kalian bisa bilang, ih Tuhan Yesus pasti menyertai aku. Aku pasti bisa karena ada Tuhan Yesus di pihakku. Pasti kalian akan apa? Akan bisa melakukan lombanya, malah kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Benar, makanya kata-kata itu sangat berpengaruh dan memiliki kuasa. Nah, kita lihat di ayat di sini nih teman-teman. Siapa yang mau bacain nih? Sekarang laki-laki. Sabian, boleh? Mamma mia. Ayo sini. Baca, silakan. Mazmur 34 ayat 12 sampai 14. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, terima kasih Sabian. Nah, ayo. Aku mau ajak adik-adik baca sama-sama yang tulisannya di bold warna hitam. Oke, kita baca sama-sama dari sini ya. 1, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Nah, sekali lagi, tadi aku mention apa? Bahwa perkataan kita punya kuasa. Bukan perkataan kita doang, perkataan adik-adik, perkataan orang tua adik-adik, semuanya punya kuasa. Makanya di sini aku mau ajarin supaya jaga lidahmu terhadap yang jahat. Maksudnya apa tuh Kak? Jangan kalian ngomong yang negatif-negatif. Misalkan kalian pas ujian, aduh Tuhan aku gak bisa, aduh aku takut. Nah jangan kamu ngomong kayak gitu. Tapi kamu ngomong apa? Tuhan Yesus aku bisa, pasti aku lulus. Pasti aku pinter, gitu ya. Oke, nah jadi kita akan menonton video sekarang. Tapi tunggu dulu, aku jelasin dulu sedikit. Nah, video ini adalah percobaan, di mana percobaan ini membuktikan bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Oke? Kalian harus dengerin ya, kalian harus lihat. Oke? Nanti ada 2 kategori. Satu yang ada
ada kacang hijau yang ditanam, udah tahu. Nah kalian lihat di gambar dah, kan ada lingkaran tuh, ada dua wadah. Satu wadah itu nanti akan diberikan kata-kata yang baik, dan satu wadah selanjutnya akan diberikan kata-kata yang tidak baik. Oke, nah kita lihat videonya sama-sama. Silakan Kak, next slide. Ini ada soundnya BTW Kak. We divided them into 2 groups. We asked our friends to speak only good over the plants in the first group. Oh, you 7 little seeds. You're so awesome, so beautiful. You're gonna grow up so strong and so healthy. Hi seeds, you will grow very, very well, very, very fast. And to speak only bad over the second group. You terrible little seed, so small. You'll die, you'll not grow. You are so ugly. This continued for a while. Day 2. Hi seeds, you're doing very well. You shall flourish. You're not pretty. You're ugly. You are gonna grow strong and very, very healthy. So you will not grow. You're disgusting. You're terrible. Day 5. Look, they're sprouting. Good job, beans. You keep growing, you shall flourish. You will always remain the same. Your leaves shall be green and beautiful. You shall have no leaves. You shall stay like seeds. Day 7. Hi seeds, you're doing very well. You will always remain the same. You're growing tall and strong. You're really, really bad. Day 10. You shall continue to flourish in Jesus' name. You'll never grow well. I love you so much. You're doing so well. Your leaves will wither and die, and I hate you. At the end of the experiment on day 14, look what we got. All the plants received the same amount of sunlight and water, but the difference is clear. The plants that had good spoken over them thrived and grew well. But the plants that had only bad spoken over them, well, you can see for yourselves. Poor plants, so weak and miserable. First, we asked them to Oke. sprout some seeds. Boleh next slide-nya Kak? Habis. Nah. Oke. Jadi gimana adik-adik? Ngerti ya maksudnya? Maksud video tersebut? Bagus ya. Nih, aku mau ringkas. Jadi di video tadi menunjukkan bahwa ada dua kategori tanaman. Yang satu diberikan kata-kata yang apa? Kata-kata yang baik. Kayak kamu akan tumbuh dengan baik, kamu kacang hijau yang sehat dan hebat, kamu luar biasa. Dan yang satunya, coba kita lihat yang satunya. Kita lihat. Dan tanaman yang satunya, dia diberikan kata-kata yang negatif. Kamu tidak akan bisa tumbuh, kamu terlihat buruk, kamu tidak bagus. Coba kita lihat next lagi, selanjutnya. Nah, belum. Di akhir percobaannya, kita bisa melihat bahwa tanaman yang diberikan kata-kata yang baik, itu apa? Lihat, tumbuhnya lebih bagus, lebih indah ketimbang kata-kata tanaman yang diberikan kata-kata negatif, walaupun udah diberikan air yang sama, mataharinya sama, tapi perbedaannya yang diberikan kata-kata lebih baik itu tumbuhnya lebih bagus. Nih aku bacain dulu di sini. Walaupun mereka menerima air siraman dengan jumlah yang sama, terkena sinar matahari dalam waktu yang sama, tetapi hasilnya sangat mengejutkan
karena hasilnya begitu berbeda. Nah, adik-adik, aku mau ingetin kalian. Mulai saat ini, detik ini sekarang juga, kalian harus mengeluarkan kata-kata yang baik di dalam hidup kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa tumbuh kayak tanaman yang mana? Yang di sebelah kiri. Coba di sini, siapa yang mau tumbuh kayak di tanaman sebelah kiri? Yang di sini? Semuanya kan? Atau siapa yang mau di sini? Nggak ada kan? Makanya aku mau kasih tahu ke kalian bahwa mulai hari ini kalian harus memperkatakan hal-hal yang baik. Coba. Iya, contoh apa perkataan yang baik apa? Aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Itu adalah contoh perkataan yang baik. Jangan kamu memperkatakan hal-hal yang negatif. Kayak misalkan contoh tadi, ini contoh doang ya. Misalkan tadi kan dalam bahasa Inggris, terus kalian bilang, aku gak bisa bahasa Inggris. Nah jangan ngomong kayak gitu. Kalian harus bilang, aku bisa bahasa Inggris. Iya, aku ngasih tahu kalau ada yang mungkin masih belajar. Kita harus memperkatakan yang apa? Yang baik. Betul. Oke, kita lihat dulu slide selanjutnya. Ini ayat yang tadi. Oke, aku mau ajak sekali lagi adik-adik untuk baca bareng-bareng tulisan yang di bold warna hitam. Give me one silent clap. Ayo, tulisan warna hitam ya. Aku hitung sama-sama, 3, 2, 1. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Apa aja, Bian? Gak boleh ya. Gak boleh ngomong kayak gitu ya. Gak boleh. Itu gak boleh. Barusan kita belajar kebenarannya apa? Bahwa kita harus memperkatakan kata-kata yang baik. Coba kita lihat next slide-nya Kak. Nih, aku aja yang baca. Kalau kamu mau umur panjang untuk menikmati hari-hari baik, mulailah dengan memperkatakan berkat, memperkatakan semua hal-hal baik yang ingin kamu lihat untuk terjadi. Misalkan kayak tadi contohnya pas lomba. Siapa yang udah pernah lomba? Udah pernah lomba semua kan? Kalau kalian pengen lomba, kalian misalkan nih, kalian udah naik di atas podium. Kalian mau ngerjain lomba matematika yang cepet-cepetan. Kalian bisa bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti bisa. Aku pasti dituntun oleh Roh Kudus. Nah itu adalah contoh perkataan yang baik. Atau contoh perkataan yang baik adalah ketika kalian bangun pagi. Kalian bisa mengucap syukur. Tuhan Yesus terima kasih aku boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Itu juga bisa. Itu salah satu perkataan yang baik. Oke? Coba kita lihat next slide-nya Kak. Oke, kita baca bareng-bareng yang di sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Aku anak kesayangan Tuhan Yesus. Hari ini ujianku di sekolah pasti berhasil. Aku anak kesayangan Tuhan Yesus. Hari ini aku diberkati bisa juara di lomba nanti. Amin. Amin. Next slide. Nah, kita lihat. Kamu harus menjaga supaya kamu tidak mengucapkan apa yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Yang Tuhan katakan tentang kamu. Nah, pasti kamu tahu kan Tuhan Yesus selalu ngomong yang baik-baik ke kamu. Tuhan Yesus tuh bilang apa aja sih ke kalian? Ada yang tahu gak? Tuhan Yesus bilang apa aja ke kalian? Banyak. Contohnya di Alkitab, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalian bisa ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus, terima kasih, aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Kalian bisa ngomong kayak gitu, jangan ngomong yang negatif. Oke, harus ngomong yang baik-baik. Oke nih, ini slide terakhir teman-teman.
Nah, kita ngomong bareng-bareng aja. Oke? Ayo, kita baca yang ada 4 poin ini. Oke? 1, 2, 3. Anak kesayangan Tuhan Yesus, anak yang diberkati, anak yang sangat berharga, dan anak yang sehat dan kuat. Dan kamu akan melihat bagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca terjadi di hidup kamu. Oke? Masih ada slide Kak mungkin? Apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai. Siapa yang belajar sesuatu hari ini? Kamu belajar apa? Aku mau tanya. Betul. Yang perempuan, ada yang belajar sesuatu hari ini? Kamu belajar apa hari ini? Ayo yang perempuan, siapa? Gak ada nih yang perempuan nih. Tapi aku percaya ada. Kamu ya udah apa? Kamu belajar sesuatu? Betul ya. Harus memperkatakan yang baik. Terakhir kamu. Apa? Kamu belajar apa hari ini? Oke, ya udah terakhir apa kamu? Betul, harus yang baik. Oke. Yuk, semuanya kita lipat tangannya. Tutup matanya. Aku mau berdoa buat kalian ya. Gak usah ikutin, gak apa-apa, kalian dengerin aja. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, bahwa hari ini Engkau telah memberikan kami pelajaran bahwa kami harus memperkatakan yang baik supaya kami dapat melihat hari-hari baik yang terjadi dalam hidup kami, dan berkatilah firman ini supaya tumbuh di dalam adik-adik dan menjadi rema buat setiap adik-adik dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan mengerjakan activity. Berkati kami supaya dapat mengerjakan activity dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.